sehat itu Pagi-pagi kita harus menyampaikan imun-imun positif. Enggak, jadi kayak sering stres itu gara-gara lihat, tahu kan di Medan itu kan kalau bawa dibilang di Medan itu kan kereta namanya kan, motor itu kan. Bawanya itu nanti kan dia dari kiri tiba-tiba langsung ke kanan gitu. Gitu. Oh, lagi lurus gini, itu kadang yang buat stres. Kadang ada membuat aku kesel gitu ya. Gitu. Nanti tiba-tiba kan tahu kan yang mobil berwarna-warni itu, tiba-tiba dia belok ke kiri langsung. Wih. Tanpa ada sen. Tahu kan apa itu? Angkot ya. Angkot, benar sekali. Selamat Anda Tadi mendapatkan pagi 2.000 rupiah. Woi 2.000. 2.000 aja tadi. Gina aja yang dikasih Kalau duit. Anda tahu ada yang tiba-tiba langsung belok ke kanan, ada ke kiri. Itu biasanya kaum mama. 2.000. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi nggak? Mau lah. Boleh nggak? Ini kan sesi pertama. Sesi kedua boleh nggak kelipatannya lebih tinggi gitu? Oh boleh, nanti ya tenang ya. Tapi juga heran ya, anak band biasanya kan uangnya biru atau merah ya. Ya ini Abu-abu. Iya, abu-abu. Oh, iya. Kamu harus tahu itu kalau anak band yang belum menikah. Kalau sudah menikah, Sudah menikah ya. nggak usah curhat, nggak usah curhat, ya nggak usah Lihat curhat. kedutan jidatnya terlalu susah. Iya karena aku jadi kayak stres gitu loh, Bu. Jangan stres lah, kenapa rupanya? Di jalan tadi udah stres, terus apa lagi? Ya Beban hidup gimana? baru Beban hidup. Beban hidup itu kan banyak. Ada kerjaan, ada rumah tangga juga di itu kadang-kadang mananya. aku semua kayaknya, Bu. Semua ya. Semua ya. Nah, kalau di tempat kerja jangan stres. Karena kan itu ladang untuk mencari rezeki. Iya. Di rumah juga jangan stres Masalahnya- karena di situ tempat ibadah. Iya, masalahnya kan di kerjaan aku nggak ada ladangnya. Oh, itu beda. Beda. Oh, gitu, beda. Tapi kita kan di Grand Mercure, jadi lebih happy dong. Enak ya hari ini. Iya. Tapi di atas itu air ya. Nah, bukan, itu Itu kristal. Oh, itu kristal. Gitu ya kalau orang kampung nggak tahu ya itu kristal ya. Oke, nah Gina sama Noe, nah seperti biasa di hari Rabu ya kan kita kan akan membahas seputar tentang kesehatan nih ya. Nah kali ini judul kita adalah menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Enak banget ya untuk kita semua. Kan hari-hari kita hidup dengan pekerjaan Iya, pastinya. benar-benar. Untuk hidup lah pastinya. Iya. Dan kali ini tentunya kita akan ngobrol bersama dengan seorang dokter yang luar biasa. Kita akan tanya gimana sih caranya supaya nggak stres, nanti tanyain. Iya gitu. Makanya ini kita balikin aja deh biar nggak stres. Nanti stres mulu ya kan lah. Gara-gara ngasih orang 2.000 jadi 2000 kembaliin ya. Iya. Tapi sebelum kita panggil narasumber ya Gina ya, aku pengen tahu dong gimana sih kamu ngatur stres kamu, kan kamu juga ibu rumah tangga gitu ya karena punya anak. Yes. Kemudian nge-MC misalkan pagi di suaminya mana, mana? siang di mana, ya ngurus anak sama suami gitu. Gitu. Nah, dia tadi cuma bilang punya Ngurus anak gitu. Ada, suami masih iya. satu ya. Terus kalau nge-MC pagi di mana, siang di mana, malam di mana gitu itu Nggak gimana sampai sih? kayak gitu loh Budi. Tapi yang pastinya stres itu ada ya. Yang pasti pinter-pinter ngatur jadwal. Terus aku sih lebih suka nge-cheat sih. Oh, Misalnya gitu. kayak kita kan makannya harus makan sehat tuh. Misalnya hari Minggu cheat day, makan sepuasnya enaknya gitu ya. sepuasnya. Tapi kalau ngurusin anak gitu. Ngurusin anak ya udah dia kubiarin aja sih gitu. Oh, Nanti gitu. bisa hidup sendiri. Oh enggak ya. Jangan dong. Gantian kita tanya ya, Budi ngelola Budi. biar stresnya itu nggak timbul gimana? Iya. Kan Budi belum Budi. punya anak ya, belum ada istri. Iya. Pacar nggak juga belum punya. ada. Kenapa belum semua ada, di-spill? gitu Terus ya. ini, wih, batiknya keren ya. Oh. Ada yang mau kutanya, gosokin siapa kan gitu kan? Semua dikerjain sendiri, udah. Makan cari sendiri, ya baju nyiapin sendiri, Iya. cuci sendiri. Kalau aku gitu udah stres. Gitu. Iya. Nanti semuanya sendiri gitu ya. Tapi kalau asupan bulanannya itu tadi cukup, biasanya nggak stres. Oh begitu. Kalau income-nya itu tinggi. Semuanya Tahu tetap sih. main. Iya, Tahu gitu. sih maksud Budi apa? Apa tuh? Dia mau minta nambah program kayaknya. Ya ampun, Semoga. Budi kamu di TVRI udah banyak banget loh. Iya. Kopi pagi, ada Markombur, ada apa lagi kamu? Banyak deh bukan, semuanya. ada Jendela Negeri, aduh, banyak banget. Ada semua di spill ya. Kalau bisa semua lah dari pagi sampai sore aku terus. Gitu. Budi Nggak ada semua yang- di TV ya. Nggak ada ya. Oke, daripada kita ribet ya kan. Memikirkan yang stres-stres ini mending langsung kita tanya aja sama ahlinya ya. Oh, dia datang? Oh, datang dong. Abis ini kamu nggak stres lagi pokoknya. Iya. Jadi nanti kalau kamu stres dalam ngeband gitu kan atau di rumah kayak gitu, nah nanti akan ketahuan itu titik stresnya itu berada di mana. Tapi stres-stres gitu kamu pernah sampai sakit jiwa nggak? Ya, Kayaknya ini memang hampir ngesek-ngesek di jalan. Oh, gitu ya, lah, astagfirullah. kemarin. Dia kan masih berobat jalan. Udah jangan dibilang, udah ketahuan.
Kita penasaran lu, Bu. Ya udah, kita Penasaran panggil ya? Oke, langsung aja kita sambut. Ini ada Dokter Muhammad Surya Husada, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Kita kasih tepuk tangannya dong. Selamat pagi, Ya, dokter. pagi. Ya, pagi. Wah, Ya, silakan baik, dokter ke baik. tengah. Ya. Dokter sehat? Ya, alhamdulillah. Oh, dokter. Gimana dokter menghadapi Ya. Masalah-masalah setiap hari, dokter? Loh, kok jadi nuenanya? Gak apa-apa loh. Ya kan karena dokter pasti bertemu dengan orang-orang yang sering stres, atau Ya. sakit jiwa gitu. Dokter Ya. pernah nggak jadi sampai sakit jiwa Makanan juga kayak sehari-hari. gitu? Oh iya, iya. Tapi nggak nular kan, Dok ya? Tapi nggak nular ya dok? Oh, enggak lah. Enggak ya. Iya. Kita Jangan harus sampai ya, siap. Dok. Iya. Kita kan membantu justru. Iya. Iya. Nah, untuk ngobrolnya lebih enak lagi, kita sambil duduk kali ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Dokter Surya. Oke, silakan dokter. Waduh, nih kita hari ini senang banget ya Gina ya, kedatangan Dokter Surya. Nah, pemirsa, jadi Dokter Surya ini juga merupakan Ketua PDSKJI Sumatera Utara ya, atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Sumatera Utara. Wow. Duh. Ini banyak banget pertanyaan yang ingin kita tanyakan nih dokter ya. Tapi ngomong-ngomong kesehatan mental gitu ya kan dok, kan sehat. Seberapa penting sih kita menjaga sehat untuk hidup kita? Mungkin kita awali dari situ dulu ya. Betul. Iya. Jadi ya itu kesehatan sangat penting sekali ya kan. Kalau kita tidak sehat, tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kita tidak bisa produktif, jangankan kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, merawat diri pun mungkin jadi susah ya, tergantung penyakitnya ya kan. Benar. Jadi selama ini mungkin yang jadi perhatian orang mungkin masalah-masalah kesehatan fisik ya, Iya. tubuhnya ya kan, kalau demam ya kan gitu ya, batuk, pilek. Nah, tapi bagaimana dengan kesehatan mental? Nah, ternyata kan perlu juga Benar. sangat penting juga ya kan. Berarti dengan kata lain dok, sehat jiwa belum tentu juga sehat mental ya dok ya? Betul, iya. Jadi sehat yang paripurna itu haruslah sehat secara fisik, secara mental, dan secara psikososial. Oh, ya. sosial juga ya dok ya? Iya, Oke. harus sehat. Ini Jadi kalau paripurna dia. Teman saya nih dok nggak bisa bersosialisasi nih dok. Berarti terganggu ya dok ya? Tapi kan yang sering kita dengar ini kalau masyarakat awam nih dokter, sering dengar kan sehat jasmani dan sehat rohani. Apakah sama dengan sehat apa tadi dok, jiwa dan mental atau apa dok? Ya sama. Ya. Berikan penjelasan. Betul, ya itu sama, hanya beda istilah saja ya. Jadi kan Yes. rohani itu kan, ya rohani itu sama dengan mental juga. Mental ya. atau jiwa gitu ya Atau dok? Jiwa ya. Oke, sehat jasmani, sehat fisik. Dua-duanya Ya. penting ya dok? Benar. Dua-duanya sangat penting. Ya. Terus ditambah Jadi juga ya dok ya, harus produktif. dijaga. Betul, Iya, produktif. iya. Ya. Sehat jasmani, rohani, fisik Iya. tadi ya kan, mental, secara sosial. Tapi kalau nggak produktif sama aja ya dok ya? Oh, iya. Kan Gen Z Harus sering bisa. bilang tuh, aduh mental health. Kan Iya. kalau sekarang lagi Jadi terus booming isu banget. ya. Benar, iya tuh Gen Z milenial itu kan, itu katanya sih mereka tuh lebih aware ya, lebih perhatian kepada masalah-masalah mental ya. Nah ini hal yang baik ini gitu ya, tapi ya mungkin ya diharapkan ke semua generasi ya, harusnya juga aware. Ya. Gina, sampai lupa kan Gina? Apa tuh? Dokternya belum kita suguhin minum. Oke, nah dokter minum kopi dok? Ya, boleh. Boleh ya? Ya, Oke, kita mau boleh. panggil ini barista kita yang ada di Grand Mercure Medan Angkasa ya dok ya. Kita mau panggil Bang Adi. Oke, nah ini Bang Adinya mana ya? Adi mana Oh, ya? Bang Adinya lagi sibuk mungkin. Berarti Iya, kita nanti dapat kopi spesial dari Iya, Grand Mercure benar. Hotel Angkasa dong. Waduh, Tapi di pagi hari ya. pagi hari. Sepertinya lagi ini ya lagi banyak ya. tamu mungkin Lagi banyak tamu. ya kan. Sebentar Nggak lagi boleh apa-apa. ya, Dok? Sebentar lagi Ya. kita lanjut lagi ya dok ya. Nah, Baik. jadi dok sebenarnya kalau kesehatan mental ini permasalahannya yang paling banyak itu apa ya dok ya? Ya itu yang pertama itu ya, masih banyak orang yang masih kurang ya, peduli, aware-nya, kesadarannya tentang kesehatan mental ya. Masih fokusnya banyak ke kesehatan fisik saja ya. Satu. Yang kedua stigma ya. Oke. Nah, stigma ya, pandangan ya kan masyarakat ya tentang kesehatan mental itu sendiri ya. Oke. Jadi selama ini kalau orang-orang yang dianggap bermasalah ya, secara mental itu dianggap itu sudah mengalami suatu gangguan jiwa yang berat gitu ya. Sudah orang dengan gangguan jiwa berat ya. Mohon maaf tuh istilah orang orang umumnya kan dalam tanda kutip gila gitu ya. Padahal tidak gitu ya. Padahal tidak semua gangguan mental itu
itu berbentuk suatu gangguan jiwa berat yang seperti yang tadi yang dianggap sebagai orang gila tadi. Benar. Nah, jadi banyak macam-macam, banyak jenisnya dari gangguan mental ini ya. Jadi itu ya, jadi stigma, sehingga kadang-kadang stigma ini juga yang membuat banyak orang yang menahan-nahan atau ada rasa malu gitu ya, rasa ragu-ragu untuk misalnya berkonsultasi, menanyakan masalah kesehatan mental dirinya ke profesional kesehatan mental seperti itu. Sehingga akibatnya apa? Jadinya yang tadinya mungkin masih masalah ringan, masalah mentalnya akhirnya lama-kelamaan menjadi lebih berat begitu dan menjadi lebih susah untuk diobati. Nah dokter, ini sudah hadir nih barista kita langsung dipanggil ya. Adi. Halo Bang Adi. Nah, Gina masih tanda nggak? Bang Adi. Bang Adi Violet ya. Soalnya kalau yang di sana namanya Adi MS. Oh gitu ya. Beda ya. Oke, nah Bang Adi mungkin boleh ditawarkan Bang yang paling best seller di sini apa? Kopi kita, Dok. Ya. Kopi. Ya, silakan. Yang strong atau yang biasa, Sob? Yang biasa saja. Dokter yang biasa saja. Kak Reginanya? Aku yang yang soft atau yang strong? Kopi susu. Oh, bisa. Oke, kopi susu deh. Mas Budinya? Saya yang kemarin aja Bang. Iya, itu udah paling pas kayaknya. Baik, ya. Makasih ya Bang Adi. Oke, nah sembari Bang Adi nyiapin kopi kita ya Dok ya, kita mau lanjut lagi. Nah, baik. Dok, kebanyakan ya Dok ya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti itu ya Dok ya. Nah itu fokus utamanya itu karena apa, penyebab utamanya gitu Dok? Nah ini, jadi gangguan jiwa itu macam-macam ya, banyak penyebabnya ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya. Mulai dari masalah keturunan ya, genetik. Keturunan ada juga ya Dok ya? Ada pengaruhnya. Jadi ya sebetulnya mirip seperti penyakit-penyakit lain ya kan, seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Jadi itu ada faktor pengaruh keturunan juga ya. Nah kemudian ada faktor-faktor stres ya, ada faktor penyakit fisik ya, apalagi penyakit fisik tersebut yang mengenai misalnya di sistem saluran pencernaan ataupun di sistem persarafan ya. Kemudian trauma ya. Trauma bisa ya. Trauma ini bisa trauma fisik ataupun trauma psikologis. Berarti kalau trauma kayak cedera gitu juga bisa ya Dok ya? Cedera ya bisa. Ya cedera, apalagi kalau misalnya kehilangan fungsi ya, misalnya gara-gara kecelakaan lalu lintas misalnya ya kan. Nah, kemudian gitu ya, Dok, betul terbentur kepala sampai hilang kesadaran. Ini kan sampai tidak bisa bekerja, harus dirawat dalam jangka waktu lama ya. Tidak bisa bekerja ya, akhirnya mungkin jadinya penghasilan jadi menurun kan gitu ya. Nah, jadi double nih malah ya kan. Nah, jadi ini udah dia traumanya secara fisik dan nanti juga bisa secara psikologis, dia mengalami suatu kehilangan. Jadi trauma itu kan kehilangan suatu hal yang berharga atau suatu hal yang kita sayangi kan gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan ya tekanan yang begitu, tekanan tadi dari stres tadi ya. Nah, stres ini bisa dari bermacam-macam ya. Istilahnya itu kalau di psikiatri stresor psikososial ya. Nah, ini bisa dari macam-macam, dari keluarga, bisa dari teman-teman terdekat ya, bisa dari kalau yang masih sekolah di tempat sekolah, dan kalau yang sudah bekerja di tempat pekerjaan juga. Kayak tema kita hari ini ya Dok ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kita bisa jadi stres gitu ya Dok. Betul. Dan stres itulah nanti bisa menjadi, kalau tidak diatasi dengan baik, itu bisa menjadi salah satu pintu pemicu gerbang ya? Pemicu untuk terjadinya gangguan mental tadi. Aduh, jangan sampai dong ya. Betul. Jadi memang harus kita benar-benar mampu untuk mengolah stres kita ya Dok ya. Betul. Tapi sebelum itu, ini tema kita adalah menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Kalau dokter lihat ya, pasien-pasien dokter, apakah banyak juga yang datang karena stres di tempat kerja? Seperti apa Dok? Ya, jadi memang bermacam-macam ya. Ya, tadi kan sudah saya bilang tadi ya, pemicunya itu stresornya tadi ya. Bisa berhubungan, tapi memang, misalnya dia stres di keluarga berhubungan ke tempat kerja, begitu Dok? Ada juga ya, akhirnya tadi terbawa dia ya. Nah, jadi awalnya masalahnya di tempat kerja ya, misalnya permasalahan dengan teman kerja atau dengan atasan misalnya ya kan. Nah, tapi karena dia akhirnya menjadi stres ya, stresnya jadi patologis ya, sebetulnya itu istilah itu kalau di patologis namanya distres ya. Itu yang patologis, akhirnya terbawa sampai keluar, terbawa sampai pulang ke rumah, terbawa sampai di rumah ya kan. Jadi akibatnya jadi korban tuh. Misalnya anak istrinya ya kan,
jadi dimarah-marahin tanpa sebab yang jelas gitu ya. Nah, pulang-pulang udah marah-marah aja gitu ya. Nah, kasihan ya dok ya. Tuh, Tapi kasihan. kalau levelnya sendiri gimana dok? Kan kalau kita lihat orang gila yang di jalan itu yang stres berat gitu ya dok. Betul, Ya? ya. Seperti apa level-level Tingkat derajatnya gitu. Ya, derajatnya ya itu ya secara umum dibagi 3 ya. Ada yang masih ringan, ada yang sedang ya, ada yang sudah berat. Nah, kalau yang tadi itu yang sudah di jalan-jalan itu kan itu sudah gangguan jiwa yang berat ya. Istilahnya itu ODGJ berat, orang dengan gangguan jiwa berat ya. Nah, ya. Ini kalau ngomongin masalah stres ya, agak-agak sedikit takut ya Gina ya. Karena kalau diungkit lagi, diulik lagi, jangan-jangan kita juga adalah pribadi yang stres juga ya. Cuman yang menyimpan stres gitu. Menyimpan stres tapi ya gitu, kita tidak boleh menunjukkan seperti Iya, itu ya. benar-benar. Tapi dokter, ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa yang ringan, sedang dan berat seperti apa dok? Ya, biasanya semua itu bermula dari yang ringan dulu. Dari yang ringan. Iya, ya. Dan tadi tuh ya dari dia mengalami stres tadi ya, stres yang terkomplikasi. Selain itu adalah distress ya. Nah, jadi sebetulnya sih kita semua ini pasti mengalami masalah, pasti mengalami stres ya kan. Tapi tergantung kemampuan kita sendiri untuk menghadapinya kan gitu ya. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap stres tersebut. Istilah itu adalah mekanisme coping, mekanisme penyesuaian ya, mekanisme untuk kita bisa beradaptasi terhadap masalah yang muncul ke kehidupan kita itu ya. Nah, tapi kalau kemampuan kita tersebut mengalami masalah, mengalami kendala ya, ataupun mungkin karena penyebab tadi itu ya kan, yang bermacam-macam tadi, akibatnya bisa terjadi distress yang patologis tadi ya. Nah, distress yang patologis tadi ini akhirnya muncullah dalam bentuk kalau tidak ditangani dengan baik, muncullah gangguan-gangguan mental yang mungkin yang ringan dulu. Ini contohnya apa? Misalnya gangguan-gangguan kecemasan, ansietas ya. Nah, ini kalau yang ini bentuknya ya sering merasa cemas, gelisah, nggak tenang, susah konsentrasi ya. Susah tidur gitu. Susah tidur ya. Ada juga yang memang dia khusus gangguannya tidur aja. Gangguan tidur, insomnia. Nah, insomnia itu sendiri sebetulnya masuk dalam bagian gangguan mental loh. Itu yang banyak orang nggak sadar. Jadi Iya. sulit tidur itu juga termasuk gangguan mental ya. Insomnia ya, itu gangguan banyak sendiri loh. pikiran gitu ya dok ya. Iya, Jadi iya. Nah. Ini menarik sekali ya Gina ya. Nah dokter, nah kita masih akan melanjutkan pembicaraan ini pemirsa. Jadi jangan kemana-mana bagi pemirsa yang ingin bertanya. Pemirsa bisa telepon kita di 0811 6100 386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Masih bersama dengan Dr. Surya ya, dan tema kita masih sama, yakni menjaga kesehatan mental di tempat kerja ya. Nah, tadi ini menarik ya, kita terputus di insomnia tadi ya. Ternyata insomnia itu selama ini adalah menjadi salah satu bentuk gangguan mental ya dok. Iya, itu banyak orang nggak sadar itu ya. Oh iya. termasuk sih yang banyak makan misalnya dok. Yang katanya kalau misalnya lagi stres aku baunya makan terus gitu. Itu juga termasuk ya dok termasuk. ya? Atau nggak selera makan gitu ya, tergantung orang ya dok ya? Betul, nah itu dia nanti namanya tuh gejala-gejala depresi ya. Nah gejala depresi itu memang
kebanyakan sih dia nggak selera makan ya, turun atau sampai hilang selera makannya. Tapi ada juga yang kebalikannya, malah semakin selera makan, malah semakin bertambah selera makannya ya, jadi macam-macam. Oke, nah kalau gitu dokter, sepertinya kopi kita sudah datang nih. Serius nih mana? Iya. Oh iya, udah selesai. Ya. Ada Bang Adi. Ya. Iya, Spesial silakan. buat dokter Gita. Oh iya. Wow. Waduh, ini mantap banget ya. Spesial buat Gina, ya. Mantap banget. Yes. Kita semua gelasnya berbeda-beda ya. Iya. namanya mix. Ada snacknya loh. Ada snacknya lagi, ada bonusnya ya. Iya, iya. Baik, makasih Bang Adi. Terima kasih Adi, terima kasih Adi, terima kasih Abang Adi. Mari dok, kita nikmati dulu nih nikmatin kopi dulu. Bang Oh, iya. Adi ya, Adi Iya. Violet nih kita. Karena Baik. cantiknya jadi kayak sayang gitu diminum ya. Benar, aduh, aromanya ini udah tercium dari sini ya. Aduh, Wangi enak ya. banget loh pemirsa. Nah, Ya. intinya pemirsa sembari menyaksikan kita di sini, jangan lupa diambil juga minumannya, makanannya biar lebih Sama-sama, enjoy ya. lagi ya ngedengerin kita di sini. Wow, Oke. silakan dokter. Ya, ayo. Wangi banget. Aduh. Waduh, enak banget pemirsa. Aduh. Oke. Pokoknya bisa langsung menenangkan gitu ya dok. Ya. Iya iya iya. Yes, yes, yes. Baik, kalau begitu kita juga akan mendengarkan lebih jelas ya mengenai menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Langsung saja kita Ya. persilakan Dr. Suryo untuk bisa memberikan penjelasan untuk kita semua. Karena dokter udah menyiapkan materinya ini Ya. 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 Oke, silakan dokter. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ya. Nah, Oke. baik, silakan dokter. Ya. Jadi ini ada sedikit materi ya yang akan disampaikan sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana menjaga kesehatan mental di tempat kerja ya. Nah, baik. Oke, boleh dibantu slide-nya? Slide ya. Slide. Oke, ya. Ya, jadi nanti akan dibahas tentu nanti pendahuluan, kemudian apa itu distress ataupun burnout di tempat kerja, dan yang terakhir dan ini yang paling penting saya pikir ya, bagaimana tips dan trik untuk menjaga kesehatan mental tersebut. Siap, siap. Nah, yang pertama terlebih dahulu itu tentang kesehatan jiwa atau mental ya. Tadi itu udah sempat kita bahas ya. Ya, Apakah sedikit itu ya, dok, iya jiwa mental yang sehat? Ya, oke, slide selanjutnya. Oke, boleh dibantu lagi slide. Right. Nah, ini. Ya, dan kemudian apakah itu gangguan jiwa atau gangguan mental ya? Nah, ya. Oke. Nah, slide selanjutnya kita lihat. Ya. Jadi sehat itu ya tadi sudah saya sampaikan bahwa dia bukan hanya fisik saja ya, tapi harus secara fisik, mental, sosial ya. Nah, jadi dan bukan hanya suatu keadaan yang terbebas dari suatu tanda dan gejala penyakit atau gangguan saja ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dia juga selain secara sehat secara fisik, mental, sosial juga harus bisa produktif dan bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya kan gitu ya. Kemudian kesehatan mental itu adalah keadaan sehat dan sejahtera ya, di mana setiap individu itu mampu mewujudkan potensi diri mereka ya, dan kemudian mampu tumbuh kembang ya, mampu beradaptasi terhadap tekanan-tekanan kehidupan yang normal dan mampu berfungsi secara aktif dan bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka ya. Berarti dengan kata lain ada produktivitas di situ ya. Betul, Dok, ya? Ditandai iya. dengan produktivitas yang meningkat. Betul, itu tuh ya. Jadi orang yang sehat tuh harus produktif, ya kan? Jadi kalau cuman males-malesan walaupun dia mungkin nampak sehat fisik mentalnya, tapi kalau cuman males-malesan di rumah aja ya kan, pengangguran ya, pengangguran. Ya, lumayan kalau pengangguran banyak acara ya. Kalau penganggurannya nggak ada acara ya itu mager-mageran aja ya. Iya, benar-benar. Dipertanyakan kesehatannya. Benar, itu. benar, Iya. benar. Ya. Baik. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Ya, baik, slide selanjutnya. Nah, gangguan mental itu apa? Ya, gangguan mental adalah sekelompok gejala ditandai dengan perubahan pada perilaku, pikiran, perasaan seseorang ya, yang membuat terjadinya gangguan dalam aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari ya. Dan kemudian ada istilah orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa tadi itu ya. Orang dengan masalah kejiwaan ODMK itu adalah orang-orang yang karena mereka memiliki masalah-masalah secara kesehatan fisik ya, secara sosial, masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan,
mereka ini berisiko tinggi untuk mengalami suatu gangguan jiwa, ya. Nah, mereka belum mengalami gangguan jiwa, tapi berisiko tinggi. Berisiko tinggi, ya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya misalnya, mohon maaf itu kan ada ya anak-anak dengan IQ-nya rendah ya, retardasi mental istilahnya. Di bawah rata-rata gitu. Di bawah rata-rata. Nah, ini kan mereka berisiko tinggi ya, kemudian ataupun anak-anak yang mohon maaf fisiknya mungkin cacat ya, lahir secara cacat ya. Nah, ini juga masuk dalam kriteria ini kan. BBLR juga termasuk nggak sih, Dok? Bayi dengan dan di bawah normal. Iya, tapi kan masih bayi ya, itu kan masih tergantung nanti penanganannya gimana ya. Kalau bisa ditangani secara cepat, tepat, mungkin mudah-mudahan masih ini ya, masih bisa normal baik, kembali gitu. Kan masih dalam proses tumbuh kembang. Ya. Tapi kalau orang dengan gangguan jiwa, nah ini tadi ya yang sudah mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaannya, berbentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna dan serta menimbulkan penderitaan ya secara psikologisnya dan hambatan dalam menjalankan fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari. Sudah terganggu ya, dia aktivitas kehidupan sehari sudah terganggu ya, mungkin pekerjaannya kalau sudah bekerja, sekolahnya kalau lagi sekolah, bahkan kalau sudah berat mungkin bisa perawatan diri sehari-harinya sudah terganggu ya. Enggak ini sudah mungkin datang ke kantor udah nggak sisiran lagi. Betul, nggak rapi lagi ya, benar. Nggak rapi lagi. Bener, baju tidak dimasukkan lagi. Betul, iya. Ya, jadi sudah ada muncul ciri-ciri fisiknya gitu ya, Dok? Betul, iya, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini gangguan mental ya, ada macam-macam bentuknya ya. Jadi ada gangguan mental akibat penyakit medis umum ya, tadi sudah disampaikan ya, misalnya tadi ya ada yang misalnya sakit epilepsi misalnya atau stroke ya. Nah, jadinya akhirnya lama-kelamaan dia mengalami suatu gangguan mental ya, depresi ya setelah mengalami penyakit tadi stroke. Kemudian ada gangguan yang lain. Nah, ini juga nih perlu jadi perhatian masyarakat, gangguan mental, gangguan jiwa akibat penyalahgunaan narkoba ya, atau nabza ya. Nah, narkotika psikotropik dan adiktif lainnya ya. Nah, jadi narkoba ini bukan hanya mengakibatkan masalah secara penyakit fisik saja ya, bukan hanya bikin jadi sakit secara fisik ya, tapi juga secara mental juga bisa ya. Nah, biasanya itu berbentuk misalnya gangguan kecemasan atau depresi ataupun bahkan gangguan berat seperti gangguan psikotik tadi, itu dia bisa diakibatkan oleh berbagai macam narkoba ya. Nah, itu juga termasuk ya. Kemudian ada namanya gangguan mental psikotik. Nah, ini psikotik ini apa? Dia sudah tidak mampu lagi orang ini ya, si orang yang mengalami gangguan jiwa ini untuk membedakan antara realitas kenyataan dengan khayalannya atau fantasinya. Nah, ini pernah dengar halusinasi. Nah, salah satu gejalanya ini. Ya, jadi si orang ini sudah mengalami halusinasi tadi. Dia seolah-olah melihat sesuatu yang harusnya nggak ada, atau dia mendengar suara-suara yang harusnya tuh suara tuh nggak ada gitu, tapi dia mendengar secara nyata gitu. Benar-benar dia terdengar di kupingnya gitu ya. Nah, itu dia ya gangguan psikotik. Nah, ini yang sering kalau yang mengalami nanti kalau lama-kelamaan tadi ya, seperti gangguan-gangguan yang di jalan-jalan itu ya, yang gangguan yang orang awam bilang gila tadi tuh ya, ini dia ya. Nah, yang paling terkenal itu gangguannya adalah skizofrenia ya. Nah, kemudian gangguan yang lain itu adalah gangguan mood, gangguan suasana alam perasaan. Nah, ini mood juga termasuk gangguan. Soalnya masih gejalanya. Kalau gangguan itu depresi. Nah, ini depresi di sini. Sama satu lagi apa yang terkenal juga bipolar. Nah, iya, itu di sini nih. Moodnya yang terganggu. Iya, ya. Sensitif ya, Dok ya. Sensitif ya. Kemudian ada yang lain, gangguan kecemasan ya, gangguan ansietas dan akibat trauma ya. Nah, ini gangguan-gangguan cemas nih, gangguan panik, ada namanya macam-macam, fobia ya. Ini masuk di sini nih ya. Sama gangguan akibat trauma ya. Itu ada istilahnya kalau sering terkenal habis bencana alam itu ya. PTSD misalnya ya. Nah, itu gangguan stres pasca trauma ya, itu termasuk di kelompok ini ya. Kemudian selanjutnya ada gangguan-gangguan kepribadian ya. Gangguan kepribadian ini kepribadian ganda gitu ya, Dok ya? Termasuk. Bukan ya. Kepribadian ini dia sifat-sifatnya ya. Orang itu punya sifat-sifat ciri khas tabiatnya yang agak yang berlebihan gitu ya. Ya memang kita ini kan masing-masing punya sifat-sifat yang sendiri beda-beda ya. Yang drama, suka drama. Ada, betul. Iya, jadi macam-macam tuh. Ya, ada orang yang suka pendendam ya kan, ada suka curigaan, iya. Ada yang tadi kebalikannya ya, itu biasanya dia orangnya tertutup ya, introvert misalnya. Tapi ada suka yang
jadinya ekstrovert ya, ekstrovert berlebihan, ya suka dramatisasi, suka jadi pusat perhatian, lebay gitu ya. Baru ketemu sekali kayaknya udah kayak akrab kali sama orang lain gitu. Ada ya. Baperan gitu dok jadinya. SKSD. Ada juga, Baperan juga betul. Iya, iya. Ini namanya gangguan baik. kepribadian. Ya. Kemudian ada gangguan-gangguan jiwa masa dewasa lainnya. Nah, ini biasanya terkait dengan gangguan-gangguan seksualitas ya. Gangguan seksualitas, ada namanya gangguan gender ya, identitas gender ya. Nah, jadi masuk di sini ya. Kemudian ada namanya gangguan-gangguan neurodevelopmental. Ini adalah gangguan-gangguan akibat penyakit terkait dengan penyakit-penyakit yang terjadi dari sejak janin, dalam kandungan, kemudian masalah dalam proses persalinan melahirkan sampai usia-usia awal kehidupan ya. Contohnya apa? Autisme, anak-anak autisme ya, gangguan ya di sini masuk di situ ya. Oke, kemudian yang lain lagi adalah gangguan somatoform dan psikosomatik. Ya. Nah, psikosomatik nih ya kan. Nah, jadi kan ada orang yang sakit aja lambungnya ya, sakit perut aja ya kan, seolah-olah berat gitu ya. Padahal diperiksa nanti sama dokter penyakit dalamnya kan, bagus ya, sampai di endoskopi ya bagus kok, nggak ada masalah gitu ya. Tapi dia sih ngeluh aja ya. Oh iya. Ngeluh sakit perut, masuk gembung aja katanya ya. mah Nggak atau asam enak. lambung. Iya mah asam Rupanya lambungnya. nggak ada Tapi dong. diobati nggak sembuh-sembuh gitu. Oh, gitu. Kronis dia. Nah ini jangan-jangan dia ada masalah. Rupanya stres. Rupanya stres, gangguan mental dia. Iya itu istilah dulu istilahnya psikosomatik ya. Kalau sekarang namanya Psikosomatik. gangguan somatoform, yang somatisasi ya. Kemudian yang tadi sudah sempat kita bahas juga gangguan tidur nih ya. gangguan tidur. Gangguan tidur atau istilahnya insomnia ya, ini termasuk dari gangguan mental juga ya. Oke, sehingga karena sangat pentingnya itu dibuatlah untuk memperingatinya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Pada bulan ini, teman-teman, tepat sekali nih, bulan Oktober ini ya, tanggal 10 ya. Setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Nah, khusus di Sumatera Utara ini, ya ini sedikit untuk promosi ya, kegiatan ada kegiatan yang akan untuk dilaksanakan. audiens ya, mungkin nanti yang bisa bersempatan di hari Minggu tanggal 13 Oktober nanti, PDSKJI Cabang Sumatera Utara menyelenggarakan acara peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di pendopo Universitas Sumatera Utara ya. Oke. Pagi hari mulai dari jam 6 ya, di sana banyak acara yang macam-macam, ada fun run, fun walk ya, ada bazar mini ya, kemudian ada pemeriksaan kesehatan jiwa gratis. Ya. Bagi siapa yang mau silakan ikut berpartisipasi ya, silakan datang ke tempat acara tersebut, ke pendopo USU ya. Wah. Tanggal 13 Oktober Minggu ya. Seru banget dokter. Iya, betul. Cek langsung ya Gina ya. Ya, bisa cek langsung. Banyak kegiatan ternyata di sana Banyak dan kegiatannya. gratis ya dokter ya. Iya, gratis, silakan datang. Ke Ya. periksa kesehatannya. Kesehatan jiwa. Ikutan ya Oke. Gina. Iya, mumpung gratis Oke. loh ya. Nah, tahu nanti Kesehatan. terdeteksi bisa langsung karantina. Nah. Ya, oh karantina ya. Iya, Enggak dong, kan memang harus diobati, bukan di karantina. memang harus kita harus apa ya dokter ya? Aware, deteksi sejak dini ya dok. Betul, iya secepatnya ya. Secepatnya. Oke, kita Oke, lanjutkan ya. lanjut dokter. Lanjut lagi ya dok ya. Penyebabnya, nah ini tadi Penyebabnya. ya, kita nanyain ya. Oke. Nah, macam-macam Genetik ya. ya, Dok, ya. Ada genetik nah, yang pertama tadi ya. Jadi faktor keturunan ya. Oke, Itu ya faktor makanya harus keturunan hati-hati. bukan Kalau yang karena- belum punya pasangan nanti mau cari pasangan, hati-hati ya. Dilihat, makanya itu istilah dulu orang tua ya, bibit, bebet, bobot ya. Ternyata ya mungkin salah satu karena ini ya kan. Bibit, bobot, bebet, sama Iya. biaya juga ya dok Ya, ya. ya. Jadi tambah Dilihat satu lagi 4B gitu ya. keluarga pasangannya gimana ya. Nah, jadi memang ada beberapa, memang tidak sama ya. Ada beberapa gangguan jiwa yang lebih kuat faktor genetiknya, ada yang lebih rendah ya. Jadi contohnya kalau yang lebih kuat itu schizofrenia, yaitu memang agak lebih sedikit tinggi risiko untuk mengalami gangguan jiwa pada anak keturunannya dibandingkan gangguan jiwa yang lain ya. Nah jadi ya itulah ya, jadi penting lah ya. Nah, kalau mencari pasangan, tapi ya memang kalau udah cinta ya gimana ya. Kalau sudah jatuh cinta pasangannya ya udah, tapi paling nggak udah tahu ya Iya. komplikasinya. Jadi mungkin pencegahannya udah lebih baik lagi. Oke. Kemudian yang lain apa, penyakit-penyakit medis umum ya, tadi sudah disampaikan ya, narkoba, intoksikasi zat-zat berbahaya, kekurangan zat-zat esensial bagi tubuh ya. Contohnya Nah, apa itu dok? Contohnya iya, kekurangan zat-zat esensial bagi tubuh itu kekurangan nutrisi ya, nutrisi yang penting ya, kalori, protein gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang mengalami permasalahan ya secara kurang gizinya itu jadinya dia lebih rentan untuk mengalami stres daripada
orang yang memang sehat secara fisik, gizinya cukup, dietnya seimbang ya, daripada yang tidak gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian ini untuk anak-anak, adanya pola asuh ataupun adanya penelantaran bahkan dari orang tua ya. Jadi pola asuh yang salah. Jadi orang tua, keluarga di mana orang tuanya terlampau keras ya, ataupun terlampau, sebaliknya bisa terlampau melindungi atau yang tidak peduli ya. Ini juga bisa mengakibatkan nanti anak-anak mereka itu berisiko tinggi untuk mengalami gangguan mental. Kemudian kurang istirahat, kurang tidur ya. Nah, ini juga bisa ya, rentan. Kemudian hubungan interpersonal, relasi sosial yang bermasalah ya. Nah, ini juga bisa. Dan yang terakhir adalah stres ya. Stres yang patologis, termasuk distres di tempat kerja ya. Nah, ini juga ya. Nah, ini yang jadi nanti akan mungkin lebih kita fokus membahasnya ya. Oke. Baik, selanjutnya distres di tempat kerja ya. Nah, ada istilahnya ini kalau sampai berkelanjutan distresnya, istilahnya burnout ya. Burnout ini udah sampai titik batasnya nih ya. Nah, jadi adalah gangguan emosional yang ditandai dengan adanya beberapa gejala kecemasan dan depresi pada seorang pekerja ya. Ya, kita semua ini adalah pekerja ya. Yang diakibatkan oleh adanya stresor psikososial yang terkait dengan lingkungan pekerjaan tersebut ya. Nah, contohnya beban kerja yang berat ya dan berlangsung terus-menerus ya. Yang terjadi apa? Orang yang mengalami burnout ini gejala-gejalanya kelelahan. Kelelahan ini bisa fisik maupun mental gitu ya. Kalau kan fisik ya badan ya capek gitu ya, maunya golek-golek aja ya, berat gitu ya. Tapi capek itu lebih berat daripada biasanya gitu ya. Gitu. Kemudian secara mental bagaimana dia? Rasa nggak enak, suntuk gitu ya. Kita semua pernah ya, rasa nggak enak, suntuk gitu ya, males gitu ya. Nah, ini berlangsung terus menerus gitu. Mudah tersinggung kita ya kan? Mudah tersinggung juga ya, bagian itu, iya, mudah tersinggung ya, sulit konsentrasi ya, gejala lainnya ya kita lihat. Nah, ya, susah konsentrasi ya, itu udah mudah tersinggung ya, karena tadi ya, karena kita udah lelah itu, konsentrasi terganggu ya kan. Nah, jadi kita kan nggak mau ada tambahan-tambahan yang mengganggu lagi. Ya, tapi kan namanya kita bersosialisasi di rumah ya dengan saudara-saudara kita atau dengan teman-teman kita kan gitu ya. Mereka kan biasa namanya minta ini ya kan, minta waktu untuk memikirkan ini gimana lo gini-gini ngomong ya. Sementara kita sendiri udah mumet gitu ya, lagi banyak pikiran. Nah, tentu kita jadinya terpancing, emosi naik kan gitu biasanya ya. Nah, jadi begitulah terjadi gejala-gejalanya ya. Oke, kemudian kehilangan kepercayaan diri ya. Jadi nggak bersemangat ya. Jadi ini bakal udahlah kayak nggak bisa nih disiapin kerjaan ini gitu ya. Udahlah habis gitulah. Nah, itu ya. Kemudian tidur terganggu gitu ya. Tidur terganggu, insomnia tadi nih ya kan. Kemudian sakit-sakit di fisik, di tubuh, pening-pening, sakit kepala ya, sakit di perut, lambung, sering yang ada sakit mahnya sering kumat, kambuh kembali. Kemudian ketegangan otot tubuh ya, sering sakit di punggung, di tangan, di kaki, di otot-otot tubuh ya. Kemudian masuk misalnya tadi ya, kemudian menjadi lebih sering menyendiri ya, dan lain sebagainya. Itu adalah gejala-gejala dari burnout tadi ya. Oke, baik, itu dia ya. Selanjutnya ya. Nah, ini penyebabnya ya. Jadi itu adalah satu, beban kerja yang berlebihan ya, kemudian waktu dan peralatan kerja tidak memadai, pengetahuan dan keterampilan pekerja yang kurang ya. Nah, ini tidak jelasnya penerapan peraturan di lingkungan kerja ya kan. Sama kita lebih keras gitu ya, atasan bos ya, sama kawan kita kok lebih ringan gitu ya, boleh, sama kita nggak boleh misalnya beda. Nah, ini kan jadi kenapa ini kan gitu ya, itu kan jadi pikiran jadinya kan. Jadi membuat kemudian kurangnya dukungan dari atasan. Nah, ini juga ya kan, dari teman kerja ya. Hubungan yang buruk antara pekerja dengan tadi atasan teman kerja. Kemudian ciri kepribadian tadi. Ciri kerja ya. Orang-orang dengan tipe pencemas itu contohnya itu biasanya lebih rentan ini. Ya. Kemudian kemampuan coping. Nah, itu saya bilang ya di awal tadi. Mekanisme adaptasi terhadap masalah yang rendah dan pola hidup yang buruk ya. Sering begadang ya kan. Bukan karena kerjaan ya, untuk main-main aja gitu ya, begadang, alkohol, merokok dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya ini sampai siap ya, sampai tips and trick ya. Saya siapkan. Oke. Disiapin dulu. Iya. Kemudian akibatnya rentan terhadap terjadi gangguan mental ya, jika tidak ditangani dengan segera dan tepat ya.
risiko tinggi untuk mengalami gangguan mental, sehingga dia sudah masuk kategori kriteria ODMK tadi nih. Orang yang sudah mengalami burnout ini ya, sudah masuk orang dengan masalah kejiwaan ya. Jadi solusinya bagaimana? Itu yang penting. Ini dia, solusi. Kita masuk ke solusi nih pemirsa. Iya, ya. Solusinya seperti apa, dokter? Nah, ini. Ada beberapa tips dan trik untuk bisa mencegah terjadinya burnout di tempat kerja ini ya. Yang pertama, buatlah prioritas. Kemudian batasi jam kerja, kemudian komunikasi yang baik, ya. Kemudian jaga keseimbangan hidup, cari dukungan, ya. Slide selanjutnya. Oke, ubah pola pikir, ya. Buat perencanaan kerja yang baik, lakukan aktivitas yang positif, ya. Kemudian batasi kontak dengan orang-orang negatif. Dengan orang-orang toksik. Orang-orang toksik. Udah cut off aja gitu ya. Saya di mana-mana aja ada ya. Tapi takutnya kita pula yang toksik, Dok. Ayo jangan dong. Kita merasa orang lain. Kita merasa orang lain toksik, lebih baik kita yang toksik. Nah, nanti kita bahas ya, Dok, nanti ya. Itu kita sendiri. Iya, Ya, oke, baik. Nanti kita bahas, mungkin kita lanjut dulu solusinya. Dan yang terakhir, jika masih belum bisa diatasi, ditangani sendiri, ataupun dari keluarga, teman-teman terdekat juga gagal, maka jangan ragu dan malu, konsultasikan dengan profesional kesehatan mental. Nah, itu yang paling penting. Oke, terus selanjutnya. Ada lagi. Nah, ini tadi ya beberapa penjelasan dari tadi ya untuk membatasi jam kerja ya. Nah, jadi ya jangan jadi apa ya? Jadi pekerja jangan terlalu bersemangat bekerja ya. Workaholic ya. Mungkin semangat di jam kerja bagus, tapi kalau udah selesai ya mungkin sudah batasi ya kan. Istirahat lah. Tidak boleh berlebihan ya, Dok. Tidak boleh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu udah nggak baik gitu ya. Kemudian buat prioritas ya. Nah, kalau misalnya lagi banyak, ini aku harus ngerjain ini, tapi dari teman dikasih kerjaan lagi, ya kan? Teman lagi. Jadi gimana? Buat prioritas. Mana yang lebih penting dikerjakan terlebih dahulu, ya. Ada mana yang nanti bisa selanjutnya. Kemudian komunikasi yang baik. Nah, jadi berbicara kalau ada masalah dengan atasan, dengan teman, berbicaralah dengan yang baik gitu ya. Ya dengan kata-kata yang baik gitu ya. Jika ada masalah atau bantuan ya kan. Nah, ya makanya tadi perlu jangan menghindari yang toksik tadi ya kan. Supaya kata-kata yang keluar pun yang baik kan gitu ya. Kalau dengan teman-teman yang toksik kan biasanya kata-katanya nggak baik ya, toksik juga mereka ya. Kemudian jaga keseimbangan hidup, terapkan gaya hidup sehat ya, makan dengan gizi seimbang, olahraga secara teratur, tidur yang cukup dan berkualitas. Kemudian pola pikir, pola pikir positif dan optimistik, ya. Mindset ya, Dok ya. Mindset kita ya. Nah, jangan pesimis, ya kan. Nah, kemudian ya slide selanjutnya. Buat perencanaan kerja yang tadi ya, sesuai dengan prioritas pekerjaan tadi, buat timetable-nya. Lakukan aktivitas positif, kalau ada waktu yang luang, waktu senggang, lakukan aktivitas yang menyenangkan, hobi kita ya. Hobi kita lakukan, kemudian batasi kontak dengan orang-orang negatif. Ini sepertinya solusi atau tips and trick ini perlu kita bahas lebih lanjut ya, Dokter ya. Tapi mungkin kita keep dulu sebentar, kita break dulu sejenak, boleh ya, Dokter ya? Boleh. Kita break dulu sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi dan mari kita saksikan No Entrance. Pemirsa, tentunya kita masih ada di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Ya, pemirsa, tentunya kita masih di sini di Kopi Pagi dan masih membahas tentang menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Dokter Surya tadi sudah menjelaskan detail apa sih penyebab dari kesehatan mental tadi ya, ataupun gangguan jiwa, kemudian juga solusinya juga, tips dan triknya. Solusi. Nah, ini tadi kita sudah bahas solusinya, banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan mental. Dan tadi ada poin yang tertinggal nih sedikit. Boleh kita lanjutkan ya, Dokter ya? Kita lanjutkan, Dok ya. Jadi tinggal 2 lagi nih ya. Nah, tapi yang penting ini, ya batasi kontak dengan orang-orang negatif tadi ya. Oh iya, berarti tadi. Yang toksik itu langsung di-cut aja ya, Dok ya, biar kita tidak terkontaminasi. Iya, betul ya. Jadi kalau ada di lingkungan pergaulan kita ya kan, ataupun kebetulan pas di rekan kerja kita pula ya kan. Nah, ya udah batasin aja ya, cukup secukupnya aja kalau untuk pekerjaan aja ya, tapi di luar itu ya udah nggak usah ya. Kenapa? Karena ini contohnya gimana tuh, yang toksik tuh jadi gimana ya? Contohnya orang-orang yang sering berburuk sangka sama orang lain, sering gosipin, tapi ya bukan ini ya, yang gosipinnya jelek-jelek aja ya. Kalau ada yang baik nggak digosipin gitu ya. Kan harusnya kalau adil ya, kalau dia baik digosipin juga gitu ya. Yang negatifnya aja gitu ya. Ya itu kan berarti udah nggak bagus nih, yang jelek-jeleknya aja ya. Itu kenapa? Karena bisa menular sama kita, kan gitu. Akibatnya kita juga mood kita jadi turun, ya. Kita juga akhirnya berburuk sangka kepada orang tersebut, ya. Itu bisa mengganggu mood dan kejernihan pikiran kita dalam
terutama dalam menilai orang lain ya. Dan yang terakhir adalah tadi hubungi dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental jika memang rasanya sudah dibutuhkan ya. Jika tadi rasanya aku udah ini coba bergaya hidup sehat gitu ya, tapi kok masih sering datang cemas-cemas, gelisah gitu, susah konsen masih ya, atau kayaknya kadang-kadang kok malesnya berlebihan gitu ya. Nah, jadi jangan ragu dan malu untuk berkonsultasi dengan para profesional kesehatan mental seperti psikiater kami ya, psikiater maupun psikolog ya. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi tepuk tangan topik dong kita ya. untuk Dokter Surya. Waduh, udah sangat detail ya Gina ya. Nah, jadi kita juga masih pengen nanya ini ya dok ya, dari penjelasan dokter tadi yang begitu detail. Nah, tadi salah satu solusinya itu adalah mengkomunikasikan dengan baik pada saat di lingkungan tempat kerja gitu ya dok ya. Nah, kadangkala dok, mungkin ya di luar sana banyak yang memiliki atasan, tapi atasannya itu tidak menerima kritik gitu. Nah, jadi kita itu sulit untuk mengkomunikasikan. Nah, kadang-kadang pressure ini kan harus di-clearkan begitu ya dok, agar budaya tentram dalam suatu bekerja itu tercipta kan gitu. Nah, apa cara yang bisa kita lakukan jika kita memiliki gitu ya kan dok, atasan yang mungkin tidak menerima kritik gitu dok? Iya. Baik, ya itu kan memang salah satu permasalahan ya, salah satu permasalahan yang mungkin seringlah dihadapin ya kan sehari-hari ya. Ya karena namanya atasan itu kan orang juga ya, bisa punya macam-macam sifatnya ya. Kebetulan mungkin dapat yang agak itu ya, mungkin agak keras kepala gitu ya, terlampau tidak mau suka menerima kritik orang lain. Nah jadi bagaimana sementara kita misalnya punya pendapat lain gitu ya, tapi si atas ini memaksakan gitu ya, harus begini kan gitu ya. Biasanya kan harusnya kalau dia demokratis kan didiskusikan ya, ditanyakan bagaimana pendapatnya ya, walaupun memang nanti akhirnya ya mengambil keputusan akhir di tangan atasan tersebut ya. Begitu, tapi memang kadang-kadang ada tuh orang yang nggak mau ya kan, pokoknya hanya pendapat dia gitu ya. Nah, karena jadi kan nanti yang mengeksekusikan itu kan bawahannya nanti kan karena itu tidak sesuai kan. Betul, nanti yang kerja yang kesulitan nanti bawahannya kan gitu. Nah jadi bagaimana caranya? Nah cobalah kita cari cara ya tadi ya, komunikasikan ya kan, komunikasi yang baik kan gitu ya. Kalau memang sulit misalnya kita berbicara secara langsung dengan atasan kita tersebut, coba cari perantaranya gitu ya. Kira-kira si bos ini pihak ketiga ya. Si bos ini dia dekatnya sama siapa sih gitu ya? Oh gitu ya. Ya misalnya ada di rekan kerja kita yang misalnya agak lebih dekat gitu kan, atau misalnya ada atasan yang lain lagi gitu ya. Nah, ada atasan kita yang lain yang mungkin di bidang yang lain tapi ya dia tetap atasan juga kan gitu, dan dia relatif mungkin lebih dekat juga dengan si atasan kita langsung. Kita ambil lintas bidangnya dok. Betul. Nah coba kita diskusikan terlebih dahulu. Ada perantara dengan orang yang memang bisa menghubungkan kita gitu ya. Jangan dengan orang yang nggak dekat juga gitu kan, itu sama saja gitu ya. Yang dekat ya dok. Betul. Jadi cara supaya bagaimana bisa memperantarai gitu ya, bisa menyampaikan pesan-pesan kita tersebut ya ke bos kita tersebut. Dan nah ini mungkin sering juga cari waktu yang tepat gitu ya, cari waktu tempat dan tempat yang tepat untuk berbicara ya. Nah, kadang-kadang itu juga penting loh, bisa mempengaruhi ya. Harus dilihat ya dok. Harus dilihat waktunya, situasi kondisinya. Situasi kondisi. Oh ini kayaknya ibunya lagi happy nih, baru di situ. Betul, iya. Bapaknya lagi mood nih gitu ya. Lagi seneng nih lagi gitu. seneng. Atau baru gajian nih gitu. Atau baru dapat bonus nih gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah dokter, kali ini juga seperti biasa ya. Ini salah satu home bank kita juga akan bertanya ya, mungkin ada pengalaman pribadi yang mau ditanyakan. Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya perwakilan dari diri sendiri nih. Pengalaman ya. Iya, pengalaman benar. Saya mau nanya nih, gimana caranya biar kita tuh kayak ngindarin yang kadang kan banyak nih kita circle toxic gitu ya. Iya, circle toxic kayak gitu yang harus kita hindari gitu kan. Jadi nanti kan terkadang diri kita sendiri ini kan sering kayak jadi kepikiran gitu kan. Jadi nanti kok dia kayak gitu tadi ya gitu kan. Nah, kok jadi kayak gini, kok jadi kayak gitu kan gak gitu. enakan gitu Nah, orangnya. kan kita jadi gak enakan. Gak enakan. Jadi terakhirnya begitu mau tidur kayak kepikiran gitu. Apakah itu udah jadi satu pemicu stres atau gimana dokter? Oke dokter. Ya, baik, terima kasih ya. Baik ya, kadang-kadang dalam hubungan pertemanan ya kan, hubungan pekerjaan ya, itu bisa terjadi seperti itu ya. Dan itu biasanya mungkin dengan teman-teman yang relatif lebih dekat dengan kita kan gitu ya. Nah, jadi ya mungkin kita melihat kok nggak seperti biasanya begitu mungkin ya maksudnya ya. Nah, dia tadi sikapnya biasanya ngomongnya nih baik gitu biasanya. Tadi kok agak omongan dia agak ketus misalnya gitu ya, ngomongnya nggak seperti biasanya gitu ya. Nah, ya memang kalau
biasanya kalau yang itu teman dekat kita atau keluarga kita, tentu itu jadi pikiran kita kan gitu ya. Nah, biasanya itu tergantung orangnya. Apa kitanya, kalau apa kitanya hindari, Dok, gitu? orangnya yang agak seganan mungkin kita simpan sendiri ya kan. Tapi kalau kitanya orangnya agak lebih terbuka, mungkin biasanya langsung aja tanyain gitu ya. Ini kau kenapa sih kan gitu ya. Nah, ini logat Medannya ya. Kalau orang Jakarta, lu kenapa sih gitu ya kan. Nah, kau kenapa kok ngomongnya kok beda hari ini gitu ya. Nah, gitu ya. Tergantung kitanya ya. Tapi kalau memang kita orangnya nggak kayak gitu, ya mungkin biasanya diam aja gitu, mikirin sendiri ya kan. Nah, akhirnya tapi jadinya gitu ya. Akhirnya jadi kebawa pikiran gitu ya. Cuek aja, sebetulnya bisa nggak jadi orang cuek gitu, Dok? Boleh nggak kita gitu? Maksud saya ini cara menyikapinya ya. Sebetulnya ya kalau hanya sekali itu aja ya kan, itu sebetulnya nggak masalah sih sebetulnya. Nggak usah dipikirin. Namanya kadang kita manusia ini kan kadang-kadang tadi ya, mood kita itu bisa naik turun gitu ya. Nah, mungkin ya tadi teman kita itu lagi ada masalah ya, lagi ada stres juga di tempat dia ya. Jadi agak beda sedikit nih ya kan, waktu kita pas ngumpul dengan kita ngobrol-ngobrol kayak biasa, jadinya agak beda sedikit nih ya kan. Nah, lebih ke positive thinking jadinya. Positive thinking gitu. Ya mungkin dia lagi stres aja gitu ya. Mungkin bebannya lagi tinggi. Biasa aja Pak, biasa aja. Jadi kita memahami seperti itu aja ya. Tapi kalau memang kita jumpa kembali lagi dengan dia dan terulang kembali nih perilakunya seperti yang terakhir kita jumpa tadi ya kan. Nah, itu tuh baru mungkin perlu ya kan. Perlu ya kalau kita dekat dengan dia ya udah tanyakan aja langsung ya kan. Konfirmasikan saja langsung kenapa gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi tadi ya intinya tadi ya memang ya pikiran positif thinking terlebih dahulu ya. Sampai nanti memang terbukti bahwa itu adalah sesuatu yang berulang kembali perilakunya yang berbeda tadi ya. Mungkin demikian. Iya. Oke. Ada lagi nih. Apa tuh? Oh iya. Soalnya dari tadi Agus serius banget dengerin gitu ya. Enggak, kayaknya tadi dia lagi men-checklist. Kayaknya ini ada di diri saya, ini ada di diri saya gitu ya. Ini ada di diri saya gitu. Silakan Bang Agus. Dalam pekerjaan. Pekerjaan ya. Jadi kita misalnya saya, Dok. Dari awal saya ini semangat bekerja, Dok, tapi lama kelamaan kayak stuck gitu, Dok, kayak males gitu menjalani pekerjaan itu ya, Dok. Maksudnya gimana cara menaiki mood agar saya tuh tidak ada kata males atau bosan gitu. Benar. Ya, oke. Ya, baik, sama-sama. Ya, ini sering ini ya kan kita alami ya. Ya, itu memang kalau makanya saya bilang kembali ya kan, memang kita nggak bisa itu ya, namanya manusia memang naik turun ya mood kita itu ya. Itu wajar, normal memang ya. Kadang naik ya. Naiknya itu maksudnya kapan? Kalau ada hal-hal yang menggembirakan kita kan gitu ya. Ada berita-berita gembira naik tuh ya kan. Nah, baru gajian misalnya ya. Itu naik tuh ya kan, atau dapat bos yang baik gitu ya. Naik mood kita ya kan, atau dapat tugas-tugas yang ringan gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya gitu ya, kan bisa turun tuh mood kita ya kan. Atau sebaliknya tadi saya sebutkan juga ada di slide ya. Kerjaan yang monoton ya, yang itu tuh aja ya, kerjaannya kok tiap hari ini aja ya, udah berbulan-bulan mungkin bahkan bertahun-tahun ya, kerjaan ini aja ya. Nah, mungkin ya monoton ya. Akhirnya kan bisa lama-lama jadi memang jadi turun tuh mood kita ya kan. Nah, tadi solusinya bagaimana? Iya, tadi saya sebutkan ya. Makanya kadang-kadang kan perlu tadi pas ada waktu-waktu senggang ya, waktu kosong, waktu luang kita. Yuk kita isi ya dengan hal-hal positif, hobi kita. Makanya kita perlu hobi ya. Hobi macam-macam ya kan, kegiatan yang menyenangkan ya. Nah, mau jalan-jalan ya ke tempat ya, itu istilahnya healing itu sekarang ya. Healing, jalan-jalan tempat yang ini ya, tempat-tempat wisata ya, atau hobi misalnya olahraga gitu ya, dan segala macam. Nah, atau ya tadi kerjaan tadi kita ya kan. Nah, boleh nih kita variasikan gitu ya. Kerjaannya ya mungkin coba cari mungkin yang tugasnya agak beda sedikit gitu ya. Mungkin dengan tukaran dengan teman kerja kita gitu ya. Coba kadang-kadang gantian yuk kita, aku ngerjain ini kerjaan lu ya, misalnya gitu ya. Tapi yang kita bisa juga ya, yang sama-sama bisa, jangan yang kita nggak bisa gitu ya. Benar. Ya. Jadi buat sendiri variasi gitu ya kan. Jadi gitulah kira-kira. Pertanyaan Agus ini juga sering terjadi di kita ya. Nah, tadi saya setuju banget yang dikatakan dokter, ada variasinya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya pernah baca artikel gitu. Memang nggak ada pekerjaan itu yang mulus gitu, enak aja. Jadi pekerjaan itu kayak minum kopi. Kita enaknya pakai snack dikit, jadi combine gitu.
gitu. Ada toppingnya. Mungkin, iya, vibes-nya beda. Mungkin kali ini di depan rumah ya kan, atau di tempat yang biasa, kali ini berbeda lagi tempatnya gitu. Jadi kita lah yang mengenakkan pekerjaan itu gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya udah sibuk kerja terus, sekali-sekali healing kalau kata dokter tadi healing. Iya. Atau olahraga memang perlu ya dokter. Itu tergantung kita. Hobi kita apa gitu. Hobi kita apa gitu. Bisa kita lakuin hobi kita. Bang Agus sudah terjawab ya. Oke. Mulai besok bisa combine apa sih? Habis Azrin. Habis ini Bang Azrin ya. Oke. Kalau begitu kita akan break lagi nih dokter ya. Kita akan break sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap di Kopi Pagi. Dan ini dia persembahan Noe and Friends. Di saat ku membuka mata, ku lihat wanita yang terindah. Dia tersipu enggan bicara. Dapatkah aku temaninya? Beribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum, oh sungguh manja. Ketika aku sapa dirinya, oh sungguh aku tak kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika aku tak bisa, ku tak mampu untuk bersamanya. Pasti akan mati aku sungguh mati bila tak ada cinta di hatiku. Biarkanlah diriku untuk terus bersamamu. Cinta itu indah bila kau rasakan dengan sepenuh hati. Izinkanlah aku untuk tetap mencintamu. Kopi Pagi. Ada di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Yes, pokoknya habis ini kalau bisa sih jangan stres-stres lagi Iya, jangan dong. Kan udah dapat solusi nih dari Dokter Surya ya. Banyak banget tadi ya. Salah satunya bisa healing ke sini, staycation sama keluarga ke Grand Hotel Mercure Medan. Bener. Nah, Gina kapan? Deket kan? Iya. Aku juga pernah setahun yang lalu sih. Tahun yang lalu. Ke sini. Iya. Yang bilang pas acara Kopi Pagi tahun lalu. Iya. Oke. Nah, dokter, mungkin kita kembali ke pertanyaan nih, dokter ya. Kita pengen nanya kalau misalnya ya dokter, ada teman kita kalau kita lihat dia lagi, wah ini kayaknya kerjaannya makin gak beres gitu ya, terus murung terus, kayaknya dia sering sakit-sakit. Nah, kita sebagai teman apa sih yang harus kita lakukan terhadap teman dok gitu? Ya, benar sekali ya. Ini yang penting juga ya. Jadi memang yang paling penting itu pada orang-orang yang mengalami permasalahan, mengalami distress, burnout, yang paling penting adalah mengenalinya secepat mungkin. Deteksi dininya ya, deteksi dininya. Jadi dari mana kita tahu seseorang itu mengalami permasalahan? Dari munculnya gejala-gejala tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, di slide tadi ya kan. Mulai terjadi perubahan perilaku nih. Nggak biasanya dia ini kayak gini gitu ya. Biasanya orangnya periang, banyak bicara. Ini kok belakangan ini kok jadi pendiam gitu ya. Kok jadi diam aja gitu ya. Biasanya orangnya asik gitu ya, suka bercanda, dibecandain nggak apa-apa ya. Ini kok baru dipenjarain dikit kok udah marah, emosi, tersinggung ya. Nah,
terjadi perubahan perilaku, ya. Pendiam, suka kesinggung, habis itu milih sendiri aja. Kita ajak misalnya makan siang sama gitu, yuk. Biasanya mau, ini nggak usah, nggak mau, ya udah. Nah, kenalin. Nah ini perlu. Jadi bagaimana? Kita tanyakan langsung, ya. Kenapa ya kan? Ada masalah apa kan gitu. Kalau perlu, kalau memang kita bisa bantu, ya kan gitu. Tapi memang izin dulu, ya. Bisa nggak dibantu gitu ya? Berarti balik lagi dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi. Jadi teman curhat supaya plong gitu ya. Betul. Kita bantu teman kita, anggota keluarga kita tersebut. Oke. Nah Gina dan juga dokter. Nah kita udah ada penanya nih dari live chat di YouTube ya. Ini dari Rizky Maisara ya. Halo Sarah ya. Dokter, gimana caranya agar kita bisa mengontrol emosi biar nggak stres di saat hamil? Karena kan kalau lagi hamil moodnya sering naik turun, dokter. Silakan dokter. Benar. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini siapa tadi? Sarah. Sarah ya. Oh ya, baik Sarah ya. Ini sedang hamil, alhamdulillah ya. Oke, jadi memang betul ya. Kalau lagi hamil itu kan, wah ya karena pengaruh hormonal ya. Pengaruh hormonal ya memang ya. Wajar ya, normal ya gitu ya. Mood pun agak ini ya kan, agak naik turunnya tuh cepet ya, agak cepet. Tapi tentu itu harusnya masih dalam batas normal. Kalau tadi makanya tergantung kemampuan mekanisme penyesuaian adaptasi coping tadi kan gitu ya. Yang pertama sih kita harus menyadari gitu ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu misalnya tadi ya memang sedang ada masalah gitu ya misalnya ya. Jadi ya kita harus cari cara gitu ya untuk bisa mengatasinya seperti itu ya. Kemudian juga harus menyadari bahwa oh dia ini sedang apa gitu ya, aku sedang hamil gitu ya. Jadi yang pertama itu dulu ya. Jadi terima aja dulu gitu ya. Jangan terima keadaannya. Jadi kalau memang lagi hamil gampang moodnya naik turun gitu ya. Nah jadi itu dulu, terima dulu, jangan disangkal gitu ya. Oke, nggak apa-apa, wajar seperti itu gitu ya. Kemudian tapi gimana nih cara menstabilkan moodnya lagi gitu ya. Nah jadi mekanisme coping misalnya tadi. Jadi coba kalau lagi misalnya itu lagi gimana emosinya? Kalau lagi nangis, kalau lagi moodnya lagi turun ya, ini coba cari cara untuk bisa meningkatkan moodnya gitu ya. Kalau lagi turun, jadi sesuaikan dengan moodnya nih. Kalau lagi turun ya, lagi pingin sedih, nangis gitu ya. Nah, coba cari cara yang coba cari tempat yang menyenangkan ya, kegiatan yang menyenangkan ya, hobi kita lakukan dulu ya untuk naikkan mood gitu ya. Naikkan mood, iya. Tapi sebaliknya nih, kalau moodnya lagi tinggi ya kan, lagi emosian, lagi marah-marah gitu ya. Ya, coba cari cara untuk bisa meredakan. Iya. Jadi coba biasanya kalau untuk meredakan itu cari tempat yang tersendiri gitu ya. Kalau bisa lagi sendiri tuh ya kan, cari tempat menyenangkan. Coba tarik nafas ya, bernapas dalam pelan gitu ya. Atau kalau ada dekat ini nih, ada kamar mandi atau apa ya, wastafel cuci muka gitu misalnya ya. Kan gitu ya. Orang emosian itu kan lagi panas ya. Panas dalam itu harus di wudhu, di wudhu. Iya, sholat iya supaya meringankan ya kan. Kalau lagi berdiri suruh dudukin gitu ya. Meditasi mungkin bisa ya. Betul tadi makanya bernafas dalam dan pelan. Oh ya, baik. Ya. Ini tips itu yang juga bagus. bisa untuk bisa menurunkan moodnya tadi gitu ya. Baik terjawab ya tadi Sarah. Jadi kira-kira mungkin bisa membantu itu ya. Benar. Ini Sarah istrinya Noe bukan ya? Oh bukan. Kirain ya. Soalnya kan lagi hamil juga. Jadi kan bisa kita kasih pesan Noe jangan buat stres istrinya loh. Gitu. Supaya sehat. Betul. Karena stresnya dari istri itu kan bisa jadi dipicu oleh pasangan ya dok ya. Oh iya betul. Jadi dan itu penting sekali memang betul. Betul. Jadi yang hamil nih ya, ibu-ibu yang lagi hamil itu sangat penting sekali menjaga kesehatan mentalnya, bukan hanya fisik, mentalnya juga. Kenapa? Karena memang itu dari beberapa penelitian menyatakan bahwa kalau anak yang sedang waktu dalam kandungannya itu ibunya itu sering mengalami stres, distres ya, ataupun bahkan sampai mulai gangguan mental, itu nanti anak-anaknya nanti setelah besar akan berisiko tinggi untuk mengalami gangguan mental begitu. Nah, jadi faktor genetik itu nanti masuk ke situ dia. Ya, jadi memang harus penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental terutama pada saat
sedang hamil gitu ya. Oke, Nah, ya, terima kasih. dokter, kita mau nanya lagi nih, Dok. Ya. Nah, kalau misalkan kayak di sekolah itu kan memang ada kayak bimbingan konselingnya ya, guru BK-nya gitu. Nah, Ya. kalau untuk di tempat kerja sendiri, Dok. Nah, apakah harus ada psikolog yang standby? Nah, karena kalau cuma curhat doang kan takutnya malah menyebar begitu ya kan, Dok ya. Atau manajemen kantor atau perusahaan seperti apa, Dok? Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali nih. Ya, jadi memang sebetulnya yang terbaik itu ya di tempat kerja, institusi kerja kita itu punya unit sendiri nih ya kan. Ya, unit konseling namanya, bimbingan konseling. Ya seperti kalau di sekolah-sekolah sih seperti udah ada ya. Iya. Istilahnya Ada guru BP BK-nya ya, gitu BK, guru BP itu guru BK ya. Benar, Jadi khusus untuk siswa-siswa yang bermasalah gitu ya, itu bisa ke situ atau mungkin gurunya ya. Nah, segitu. Nah, mungkin di tempat kerja juga seperti itu gitu ya, ada unit institusi khusus tertentu yang khusus untuk menangani masalah, biasanya itu di ini ya, di bagian SDM ya, ya kan, HRD-nya itu istilahnya ya, ya kan, itu ada unit khusus tertentu yang untuk mengenai masalah-masalah kesehatan gitu ya. Nah, selama ini mungkin yang ada itu mungkin kliniknya aja ya, dokter umum untuk yang fisiknya, tapi Benar. yang terbaik itu harus ada juga mungkin ya untuk khusus untuk mentalnya juga gitu ya. Nah, ini mungkin memang kalau ada profesional kesehatan mentalnya, ada psikolognya itu lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalau enggak sih misalnya ada orang-orang yang terlatih untuk jadi istilahnya itu konselor ya. Konselor kesehatan mental ya, enggak harus psikolog tapi orang terlatih itu pun minimal ada itu gitu ya. Jadi bisa membantu untuk mencarikan solusi kalau ada pekerja di tempat kerja tersebut yang mengalami permasalahan-permasalahan terkait dengan di tempat kerja tersebut. Ya. Nah, tapi Dok, memang untuk pergi ke spesialis ya, ke psikolog atau psikiater, ini masih tabu nih sama masyarakat kita. Sepertinya tadi. gitu ya. Betul, Kalau misalnya stigma tadi tuh. Stigma Ya. tadi, kalau kita Ya. pergi ke sana tuh kayaknya malu gitu, ada rasa malu untuk pergi ke sana ya, dokter ya. Nah, mungkin dokter boleh kasih imbauan sama kita, sebenarnya itu tidak apa-apa gitu ya, Dok ya. Enggak apa-apa. Lazim. Ya, normal. Ya, baik. Ya, baik. Ini memang itu ya, tadi ya, sehat itu adalah sehat secara fisik, mental dan psikososial ya. Jadi kalau memang ada permasalahan, ada keluhan, kita ada anggota keluarga atau teman-teman terdekat kita ya mengalami perubahan perilaku, ada gejala-gejala yang lain daripada yang biasanya ya, perilakunya, perasaannya, pikirannya ya. Jadi jangan takut, jangan segan, jangan malu. Silakan dibawa ke profesional kesehatan mental ya. Sama ya. Jadi gangguan mental itu sama dengan penyakit-penyakit fisik yang lain ya, sama dengan penyakit diabetes, hipertensi ya, atau penyakit-penyakit infeksi yang lain ya. Itu adalah suatu penyakit gangguan. Jadi dan bermacam-macam. Gangguan mental itu bukan hanya gangguan jiwa yang berat yang tadi psikotik tadi ya, tidak ya. Bermacam-macam, bervariasi. Mulai dari yang ringan, sedang sampai dengan berat ya. Mulai tadi ada contohnya kalau yang ringan tuh tadi gangguan tidur ya, insomnia, gangguan-gangguan kecemasan ataupun gangguan depresi ringan. Silahkan dibawa. Jangan ditahan-tahan ya. Nanti takutnya bisa dari yang ringan jadi sedang atau bahkan jadi berat ya. Jangan dibawa ke tempat yang lain ya. Langsung dibawa ke tempat profesional kesehatan mental ya gitu ya. Jangan dibawa ke yang lain-lain dulu ya tuh. Ke orang pintar segala macam ya. Ya padahal yang pintar itu ya kami gitu ya. Iya, betul. Karena yang pintar itu kan yang sekolah ya gitu ya. Ini yang nggak sekolah kok dibilang orang pintar gitu ya. Iya gitu. Kadang masyarakat sering salah kata ya, Dok ya. Mendefinisikan pintar tadi gitu ya. Kan harusnya yang pintar tuh yang sekolah gitu ya. Ya. Jadi ya demikian ya. Jadi mari kita aware, sadar dengan kesehatan mental, dan mari kita juga bukan hanya ke diri kita sendiri maupun ke lingkungan terdekat kita. Kalau ada anggota keluarga atau teman-teman terdekat kita yang mengalami perubahan perilaku ya ataupun sikap dari kesehariannya, maka jangan takut ya, jangan khawatir, jangan malu. Ya. Segera dianjurkan untuk dibawa ke profesional kesehatan mental. Ya, demikian. Terima kasih. Baik. Salam sehat jiwa. Nah, jadi ibaratnya kalau ada penyakit-penyakit fisik itu datang ke puskesmas atau ke dokter gitu kan. Ya. Itu ya sama aja dengan yang orang-orang yang mengalami gangguan mental gitu kan, untuk dapat ke kedokteran jiwa gitu atau ke psikolog untuk berkonsultasi meredamkan apa yang dia rasakan saat itu begitu. Betul, ya. Nah,
Aduh. Jadi bukan hanya fisik aja. Benar yang harus diobati. Diobati, gitu ya. tapi kesehatan Mental juga Nah, ya. benar, Luar benar. biasa nih pemirsa obrolan kita pada pagi menjelang siang ini ya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Surya Husada, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa yang juga sebagai Ketua PDSKJI ya cabang Sumatera Utara, dan terima kasih Dok untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita Benar, semua, ya, memberikan sama-sama. insight yang positif dan semuanya juga bisa keluar ya dari yang namanya zona stres, zona nggak nyaman, semuanya bisa hidup nyaman dan bahagia selamanya. Ya, amin. Oke, Ya. dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kopi Pagi dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30 ya. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.